Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Aisyah Aulia, mahasiswa pendidikan Geografi Universitas Indonesia. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru SMA Semen Padang. Beliau juga merupakan salah satu guru bendera Angkatan 8 Kota Padang. Baik saja, kita langsung bertemu dengan beliau. Bagaimana kabarnya Mbak Ci? Alhamdulillah. Nah, ini Mbak Ci. Mbak Ci ini kalau Aisyah lihat, Mbak Ci merupakan salah satu guru favorit di SMA Semen Padang. A few moments later. Nah, ini Bu Aci, Aisyah ada beberapa pertanyaan. Jadi, bagaimana kiat kita dalam menggunakan metode dan strategi dalam belajar supaya siswa termotivasi dalam belajar? Cara menentukan strategi yang tepat ya dalam menggunakan metode dalam pembelajaran. Ya. Begini ya Bu Aisyah, sekarang kan kita sudah berada di kurikulum merdeka sekarang ya, di mana sekarang kita mengacu ke filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kita harus mengajar ini dengan memperhatikan kita tuh harus berpihak ke anak, kita berpihak ke murid. Jadi kita harus belajar sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman, dan kodrat anak. Kalau kodrat alam, jadi bagaimana keadaan alam kita ini sekarang, kita di Indarung ya, daerah dataran tinggi yang ada polusi udaranya sedikit, yang dekat dengan pabrik PT Semen Padang ya. Kemudian kodrat zaman, kita berada di zaman era digital, tapi kita juga harus adaptif terhadap teknologi dalam mengajar. Kemudian kita lihat lagi dengan kodrat anak. Kodrat anak, anak-anak masih suka bermain. Dalam belajar tidak boleh terlalu serius. Jadi kita harus mengikuti alur mereka. Nah, bagaimana kiat kita, strategi kita supaya anak termotivasi dalam belajar dan kita tidak salah pilih dalam menerapkan metode yang akan kita terapkan sama anak kita, yaitu pertama tentunya dong kita sudah mempersiapkan program ajar kita. Kemudian bagi kalau kita di tahun awal semester ini Bu Aisyah, kita harus mengetahui dulu gaya belajar siswa kita. Nah, kita dengan menggunakan tes diagnostik namanya. Nah, jadi dengan hasil tes diagnostik tadi, kita bisa mengetahui gaya belajar siswa kita. Ada belajar siswa kita nanti yang gaya belajarnya audio, dia suka mendengar. Ada yang visual dengan melihat gambar. Kemudian ada juga yang kinestetik, yang suka dia lebih heboh, lebih suka jalan-jalan, suka berkreasi. Itulah anak kita. Kemudian selain kita mengetahui gaya belajar siswa kita ini, kita sebelum masuk ke materi baru, sebenarnya kita kan geografi ini, kita harus memberikan namanya pretest dulu. Jadi pretest dulu, jadi apa pengetahuan anak kita tentang materi yang akan kita ajarkan sebelum kita ajarkan. Nah, tujuannya supaya kita bisa melihat pengetahuan anak-anak kita ini. Nah, nanti akan ada hasilnya, nanti anak kita yang kemampuannya masih low, masih sedikit kemampuannya, kemudian ada yang medium, yang sedang kemampuannya, dan juga ada anak kita yang kemampuannya sudah tinggi, sudah levelnya sudah atas gitu. Nah, dengan kemudian setelah kita bisa mengetahui gaya belajar siswa, kemampuan siswa, barulah di sini kita mencari metode yang cocok dalam mengajar. Nah, metode strategi dan metode itu kan banyak jenisnya. Ada namanya discovery learning, ada namanya inquiry learning, ada namanya problem based learning, ada namanya project based learning, dan lain-lain. Itu banyak kita biasa kita nantinya ya pelajari. Nah, dengan kita menerapkan nanti strategi dan pendekatan mengajar yang baik, nanti siswa kita akan tertarik belajar. Nah, seandainya anak kita mungkin di jam-jam tertentu
anak-anak kita sudah capek, udah mulai hilang konsentrasi, kita bisa melakukan ice breaking. Kemudian ada lagi nih yang terlupakan tadi sama Bu Oci. Jadi anak-anak kita tahu gaya belajarnya tadi itu. Nah, jadi kita bisa juga harus menerapkan namanya pembelajaran yang berdiferensiasi, dan kita juga akan menerapkan nanti yang namanya pembelajaran yang KSE, yaitu dengan menggunakan kompetensi sosial emosional. Jadi kita dalam mengajar kita harus tahu juga bagaimana keadaan emosi anak kita. Nah, jadi alangkah baiknya ketika kita mau mengajar, kita amati dulu keadaan kelas kita perhatikan dulu keadaan anak kita, dan anak kita nih sedang bermasalah. Nah, di situ kita memperhatikan yang KSE tadi. Saya rasa mungkin itu salah satu strategi dan teknik kita dalam belajar. Yang penting kita harus mengingat ya, yang harus kita ingat, kita sebagai guru harus bisa membimbing anak kita dan memberikan contoh yang teladan terhadap anak kita. Wah, banyak sekali ilmu dan yang sudah Manci share. Semoga kedepannya bisa menjadi termotivasi. Terima kasih ya Manci atas waktunya. Oke guys, sekian dari saya Aisyah Aulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.